Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hashin akhlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, begitu pula dengan segala bentuk daripada nikmat-nikmatnya, diantaranya nikmatul iman wal islam, sehat wal afiyah, sehingga di malam ini kembali kita dapat berkumpul dan duduk bersama di dalam jalan untuk menimba ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu dan membasahi lisan kita, lidah kita untuk bersalawat, yaitu untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyebut nama kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, pemimpin kita tercinta, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Tak lain dan tak bukan yaitu Habibun al-Mustafa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Bukhari, qala Urwah wa Suwaibatun maulatun li Abi Lahabin, kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'at an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, falamma mata Abu Lahabin ariyahu ba'du ahlihi bisyarhiyatin qala lahu madza laqiyati, qala Abu Lahabin lam alqa ba'daka ghaira anni sukiyatu fi hadhihi bi'ata qati Suwaibatun. Telah diriwayatkan oleh Urwah, yang mana qala Urwah, telah berkata Urwah, Suwaibatun, Suwaibah ini adalah seorang budak, ya, Suwaibah adalah seorang budak. Ada apa dengan Suwaibah? Suwaibah adalah seorang budak Abu Lahab. Dia telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Untuk kemudian Suwaibah ini diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab untuk menyusui Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala mata Abu Lahab. Dan ketika wafat meninggal dunia daripada Abu Lahab, sebagian daripada keluarga Abu Lahab bermimpi. Ya, sebagian keluarga Abu Lahab ini bermimpi. Bermimpi siapa? Yaitu bermimpi Abu Lahab. Ya. Di dalam mimpinya tersebut bahwa Abu Lahab, di dalam mimpi keluarganya, di dalam mimpinya Abu Lahab ini mendapatkan siksa. Bukan tidak. Besar siksa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Ya. Sangat-sangat luar biasa siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Lahab. Ya, intinya siksa Abu Lahab ini sangat buruk. Ya, sangat buruk siksa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Di mana? Di dalam mimpi keluarganya tersebut. Wa Abu Lahabin qal, dan Abu Lahab ditanya di dalam mimpinya tersebut. Ya. Jadi saudaranya itu dalam mimpi bertanya kepada Abu Lahab. Apa yang ditanya? Apa yang telah engkau temui ya Abu Lahab? Apa yang telah engkau lihat wahai Abu Lahab? Sami'a, maka Abu Lahab menjawab. Ya. Menjawab daripada pertanyaan keluarganya tersebut. Aku tidak bertemu dengan siapa-siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa. Kata Abu Lahab. Ya. Hanya aku, kata Abu Lahab, mendapatkan keringanan di hari Senin. Aku tidak bertemu siapa-siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi aku mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Ya. Lalu ditanya, kenapa engkau bisa mendapatkan keringanan? Padahal aku melihat dalam mimpi ini siksamu itu sangat buruk. Sangat dahsyat. Kenapa engkau katakan setiap hari Senin engkau mendapatkan keringanan daripada siksa? Kama qala Abu Lahab, aku mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin karena aku telah memerdekakan Suwaibah. Ya. Kenapa memerdekakan Suwaibah? Suwaibah dimerdekakan karena gembiranya Abu Lahab pada waktu dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hatu. Dengan gembiranya Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, dan Suwaibah diperintahkan untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin. Allah Subhanahu wa taala ringankan siksanya Abu Lahab. Nah, kalau Abu Lahab yang kafir,
yang keluarganya mimpi, dalam mimpinya siksa Abu Lahab itu buruk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keringanan dalam siksanya setiap hari Senin. Lalu bagaimana dengan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana dengan kita yang dilahirkan ke muka bumi ini, lahir dalam dinul Islam, agama Islam, lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau berjuang untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminggu yang lalu perhatikan firman yang Al-Fakir sampaikan kepada antum semua. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta, jalannya cuma satu, nggak ada dua, jalannya cuma satu. Nih, kalau kita cinta sama Allah, jalannya cuma satu, nggak ada dua jalan, cuma satu jalan. Jalannya apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian betul-betul cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'un, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa orang yang nggak mau ikut Nabi nggak akan selamat. Kita mau selamat, kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, jalannya cuma satu, kuncinya cuma satu, pintunya cuma satu. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaghfir lakum dzunubakum, bukan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah cinta kepada mereka? Enggak. Ya. Pendeta memberikan kabar kepada Abu Talib untuk segera membawa pulang ponakannya karena sedang dikejar-kejar oleh orang kafir. Kenapa? Karena terlihat tanda-tanda kenabian. Jalan dilindungi awan, jalan tidak ada bayangan. Dari mana kau ketahui ya Bakhirah? Seorang pendeta. Aku dapatkan dari kitabnya para ahli kitab. Tatkala dia diangkat menjadi nabi dan rasul, aku masih hidup, aku akan beriman kepadanya. Kenapa nabi dicari untuk dibunuh? Karena bukan lahir dari kaum Yahudi. Nah, jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan dan kuncinya cuma satu.
cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan. Ya, bukan cuman kita bersalawat. Ya, bukan cuman kita mengucap cinta kepada Nabi. Ya, hidupkan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hidupkan malam di mana malam telah dilahirkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenalkan kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada saudara dan saudari kita, penting untuk kita bergembira di malam, pada malam telah dilahirkan Nabi kita tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalah kita dengan Abu Lahab. Ya, kalau Abu Lahab aja diringankan, apalagi kita. Apalagi kita yang lahir dalam agama Islam. Ya, yang lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi. Siapa orang mendapatkan kecintaan dari Nabi, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ayo, walaupun masih lama, kita lihat sebulan lagi kita akan mengadakan, tapi terasa dengan cepat. Ya, nggak akan lama, dengan cepat. Ya, keadaan seperti ini, ya, kehidupan seperti ini, ya, yang sedang ada di negeri kita. Ya, walaupun sudah ada jalan, tapi jangan dianggap perjuangan untuk mengadakan udah mudah, enggak, susah. Ya, ente disampaikan begitu masih agak sulit, jalannya ada. Ya, tapi kalau jalannya dianggap kecil, diremehkan, tidak diperjuangkan, ya gagal. Tuh, paham? Ya, walaupun mesti bisa acara itu nanti terselenggara, ya, siapapun tidak boleh tidak patuh. Siapapun yang siap jadi panitia mesti saklek dapat mengusir orang yang tidak patuh. Kalau Anda tidak usir, acara dibubarkan. Lebih baik satu orang pergi, acara berjalan sampai kelar. Hati-hati. Ya. Karena mata intel di mana-mana ntar. Acara juga bisa dibubarkan. Tapi kalau dilihat oleh intelnya itu panitianya saklek sesuai dengan perjanjian, maka acara dibiarkan berjalan. Tapi kalau tidak, ya acara dibubarkan. Tuh, ya, kita hidup ini beragama dan bernegara. Kita wajib taat kepada hukum Allah dan kita taat kepada hukum negara. Apalagi di dalam hukum negara ada jalannya supaya patuh, taat, tunduk. Ya. Sehingga kita telah menghidupkan dua hukum. Hidupnya hukum Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya hukum dari negara yang kita hidup di negara tersebut, lahir di negara tersebut. Kita dapat memberikan contoh patuh kita kepada hukum yang telah ada di negeri kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap kuatkan iman dan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala tidak hentikan
jalan di dalam perjuangan kita di dalam menghidupkan seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengencangkan kekuatan iman dan Islam di dalam diri kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perjalanan kita perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dan perjuangan yang mendapatkan ridha dari nabinya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah.